Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel NA Teknologi. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, tentang dasar pemrograman web. Seperti yang ke kalian ataupun teman-teman yang rekomendasikan ya, ataupun teman-teman nih kan mau nih tutorial bagaimana sih cara pemrograman web ataupun cara membuat web. Nah, kita akan bahas di channel ini. Mari kita belajar bersama bagaimana cara memprogram web. Nah, untuk dasar-dasarnya kita membutuhkan 3 kode program. Yang pertama adalah HTML, yang kedua adalah CSS, dan yang ketiga adalah JavaScript. Terus apa sih yang 3 kode program ini yang dimaksud apa? Nah, kita akan lanjut nih. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, pertama adalah HTML. HTML ataupun yang disebut dengan Hypertext Markup Language. Nah, HTML itu disebut sebagai kerangka manusia. Nah, maksudnya gimana sih kok HTML disamakan dengan kerangka manusia? Nah, untuk HTML itu adalah bentuk struktur dasar website. Nah, ataupun kerangka websitenya ya. HTML adalah kalau nggak ada HTML maka website tidak akan ada seperti manusia. Kalau manusia tidak ada tulang, maka manusia tidak akan terbentuk gitu ya. Seperti tulang pada tubuh manusia. Nah, ini sudah dijelaskan seperti tulang pada tubuh manusia. Terus bagaimana sih contoh kode programnya. Nah, untuk contoh kode programnya seperti ini, Kak. Nah, contoh kode programnya seperti ini. Nah, HTML. Contohnya seperti ini ya. Ini di sini ada H1. H1 Hello World. Maksudnya apa sih H1 Hello World? Nah, H1 itu adalah heading ataupun kalau di bahasa Inggris artinya kepala ya, kepala. Nah, terus Hello World ini. Kalau kita tulis Hello World di tengah-tengah H1 itu, maka munculnya di websitenya seperti ini. Ini tulisannya gede karena ini termasuk heading ya. Heading itu kan biasanya judul-judul tulisannya gede. Dan yang kedua adalah P. Tagger ataupun tagger P adalah ini untuk membuat paragraf ya. Jadi ini P itu membuat tulisan kecil ataupun tulisan normal seperti paragraf pada umumnya. Nah, ini di dalam P-nya ada ini adalah paragraf dan nanti muncul di websitenya adalah ini ataupun hasilnya seperti ini ya. Ini adalah paragraf lebih kecil daripada heading ataupun judul ya, karena paragraf memang lebih kecil daripada judul. Nah, terus bagaimana sih cara membuat ini lebih bagus? Cara membuat kedua tulisan ini lebih bagus. Nah, untuk caranya kita pakai kode program yang kedua, yaitu kode program CSS. Nah, ataupun yang cascading style sheet ataupun yang disebut CSS. Nah, CSS itu adalah penampilan manusianya. Nah, sepertinya kayak ya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini kan ada kerangka. Kalau dikasih CSS ataupun dikasih dikasih setel ataupun dikasih kulit seperti pakaian dan seperti kulit dan pakaian maka terjadilah seperti manusia pada umumnya. Lebih enak dilihat kan? Nah, untuk apa sih kegunaan CSS? Nah, kegunaannya seperti ini. CSS memberi warna, gaya, dan keindahan. Sama juga seperti kulit dan pakaian membuat manusia enak dipandang. Ya, seperti ilustrasi di samping ini. Ya, di mana manusia lebih enak dipandang daripada kerangka doang nih. Nah, terus CSS juga untuk CSS efeknya ataupun fungsinya untuk mempercantik website agar lebih menarik lagi, agar pengunjungnya lebih tertarik mengunjung ke website kalian ya. Nah, terus bagaimana sih contoh kode program CSS? Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertama kan Hello World seperti ini ya. Hello World seperti ini tanpa CSS. Ini kan itunya H1 ya. Apa tagarnya H1. Ya, yang satu ini tagarnya P. Nah, terus bagaimana sih cara membuat tulisannya lebih berwarna dan lebih bervariasi? Nah, kita caranya adalah pergi ke CSS. Nah, kita tambahkan CSS yang dimana H1 colornya blue. Nah, color blue berarti warna. Warnanya adalah biru. Dan di sini warnanya akan biru dan kenapa ini tulisannya bisa di tengah? Nah,